semua, di sini kami akan menjelaskan mengenai pilar 3M. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ryopan Samuel Siombing dengan NIM 11S22026 dari Prodi S1 Informatika. Saya Novita Emma Siregar dengan NIM 31S22017 dari Prodi Teknik Bioproses. Saya Sirmoli Syahaan dengan NIM 31S22018 dari Prodi Teknik Bioproses. Saya Lydia Masniari Silitonga dengan NIM 31S22005 dari Prodi Teknik Bioproses. Saya Kiti Yohana Tambunan dengan NIM 31S22024 dari Prodi S1 Teknik Bioproses. Model ada 3, yaitu Martuhan, Maroha, Martisub. Yaitu Martuhan. Martuhan adalah keyakinan akan keberadaan Tuhan dan kesetiaan untuk mengenal dan mengasihi Tuhan sebagai sambutan atas kasih Tuhan kepada manusia yang membangkitkan gairah belajar disiplin kontemplatif spiritual yang membentuk pembaruan budi sehingga menimbulkan kepedulian, mengasihi sesama dan pengabdian dalam kehidupan bermasyarakat. Martuhan terbagi atas 3, yaitu beriman, dedikatif, peduli. Yang pertama yaitu beriman. Beriman adalah keyakinan dan pengenalan terhadap Tuhan serta ketekunan dalam menjaga kesadaran akal budi atas kebenaran dan menjauhi larangannya. 2 yaitu perilaku umum beriman. Yang pertama, memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Kedua, berbuat sesuai perintah dan menjauhi larangan. Ketiga, memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan kepercayaan. Keempat, beribadah dengan tekun. Yang kedua, yaitu dedikatif. Dedikatif adalah sikap melayani dan melakukan perbuatan baik berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, norma, atau ikatan yang dilakukan dengan ikhlas. Perilaku umum dedikatif. Yang pertama, berpartisipasi dalam membuat alma mater menjadi tempat yang lebih baik dan membanggakan. Yang kedua, menjaga nama baik institusi. Yang ketiga, berbuat kebaikan dengan ikhlas. Yang keempat, bersedia melayani tanpa pamrih. Yang kelima, rela berkorban atau tenaga, pikiran, dan waktu. Yang keenam, memiliki komitmen dan tidak mengingkari janji. Bagian yang ketiga yaitu peduli adalah keinginan untuk mengembangkan sesama dengan berbicara, mendengar, dan bersama merasakan kehadiran Allah, memampukan diri bertumbuh dan bersaksi terhadap perubahan budi pekerti yang saling membangun dan perilaku umum peduli yaitu 1. Menghormati semua orang. 2. Bersedia memberikan bantuan nyata. 3. Mengamalkan perbuatan-perbuatan damai ketika menangani pertikaian. Kenapa pukul anjing ini? Ini anjing sangat berbahaya. Kalau dibiarin nanti gigit orang. Wah, caranya disiksa gitu. Penyiksaan hewan itu melanggar prinsip-prinsip kesejahteraan hewan loh. Dan pelaku penganiayaan hewan dapat dijerat pasal 302 KUHP loh. Bacot aja kau. Kenapa cuma anjing dan kucing yang kau sayang? Ayam, kambing, bebek malah kau makan. Kan sama-sama binatang. Om nanam bunga enggak? Ya tanamlah. Nah, kenapa cuma bunga yang disayang? Kangkung, bayam, tomat malah om makan. Kan sama-sama tumbuhan. Ada namanya hewan ternak yang memang dibiarkan manusia untuk dikonsumsi. Ada juga hewan peliharaan bukan ternak yang tidak dimakan namun punya value-nya sendiri. Namun apapun itu, penganiayaan terhadap hewan tidak diperbolehkan, Om. Bocil so tau kau. Pergi kau sana. Ya udah kalau gitu, Om lanjutkan siksa saudara Om deh. Wah, anjingku. Tengok tuh Om, akibat perbuatan Om. Pilar yang kedua adalah maroha. Maroha merupakan sikap dalam bertindak berdasarkan pada kerendahan hati dengan penuh tanggung jawab, melakukan apapun dengan hati, dan tunduk pada nilai-nilai moral dalam kaitannya dengan makhluk hidup lainnya. Maroha terbagi atas 3, yaitu berintegritas, bertanggung jawab, dan produktif. Berintegritas merupakan sikap yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan
baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Perilaku umum dari berintegritas yang pertama, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dengan menyatakan apa adanya. Yang kedua, dapat dipercaya dan konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan. Yang ketiga, bertekad untuk menjalankan etika. 3 unsur penting dari integritas. Yang pertama, nilai yang dianut. Yang kedua, konsistensi, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Dan yang ketiga, komitmen untuk menjalankan nilai. Bagian kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah kebiasaan seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, sosial, alam, dan budaya, serta siap menanggung segala akibatnya. Berikut adalah contoh penerapan bertanggung jawab. Kita nak buat apa cuti sekolah nanti? Aku pun tak tahu. Bosan betul lah. Aku lagi bosan dengan jawapan dari kau. Idea tak membantu langsung. Apa nak buat ya? Wah! Kau nampak tak apa yang aku nampak, Hanafi? Wah, seronoknya kalau kita ada satu macam tu. Mari, kita pergi tengok budak tu main. Nampak macam seronok je. Oi budak, kau teman kau Panjang kejap. Eleh, bukan susah sangat nak kawal benda ni. Kita pusing sana, kita pusing sini. Kita tolak sana, tolak sini pula. Habislah kau perlukan kau budak. Baik kau jangan tengok. Berapa ringgit kau beli kapal terbang ni? RM500 je. Apa? RM500? Kau ada berapa ringgit sekarang? 30 sen. Bulan-bulan ni kalau tolak balik kat kedai dapat 10 sen. Jadi semuanya 60 sen. Nah, cukup tak nak beli kapal terbang tu? Hah? Mana itu je? Mede, kapal terbang nak terlepas. Alamak, kapal terbang ada masalah enjin. Kapten Khairul jumpa pengawal di situ. Macam mana ni? Wah, kapal terbang kita. Hah? Alamak. Jom, kita lari. Bukan kita ke kena ganti balik? Kita mana ada duit? Bagian ketiga, produktif. Produktif adalah kebiasaan seorang untuk meningkatkan kinerja diri sendiri dan kontribusi bagi masyarakat. Perilaku umum produktif yang pertama, merencanakan dan menjalankan tugas dengan cara runtut dan rapi untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang kedua, berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik. Ketiga, menyelesaikan pekerjaan apa saja yang telah atau pernah dijanjikan. Keempat, menggunakan waktu dengan tepat dan efisien. Dan yang kelima, melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik atau tidak bermalas-malasan. Faktor yang mempengaruhi yang pertama, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan usia produktif. Selanjutnya, pilar yang ketiga yaitu adalah marbisuk. Marbisuk adalah bijaksana yang mengedepankan pengetahuan dan kecakapan dalam hikmat dan kearifan dan bekerja, serta pengertian marbisuk berdasarkan kesediaan belajar sepanjang hayat. Marbisuk terbagi atas 3, yaitu berakal budi, inovatif, dan tangguh. Yang pertama yaitu berakal budi. Berakal budi adalah sikap dan perilaku yang mendalam dan meluas dari apa yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih yang dipelajarinya dan cara berpikir dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Menurut KBBI, berakal budi yaitu akal sehat atau pikiran sehat adalah akal budi. Arti kata nalar adalah pertimbangan tentang baik buruk dan sebagainya.
Jadi arti akal budi adalah aktivitas yang membuat seseorang berpikir logis. Ciri-ciri berakal budi. Yang pertama, memiliki akal dan pikiran yang sehat. Yang kedua, dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Yang ketiga, memiliki pikiran yang selalu positif. Yang keempat, mengikuti peraturan-peraturan yang ada, baik itu di kampus, lingkungan, dan sekitar, serta negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku umum berakal budi. Yang pertama, keinginan untuk memiliki dan mencari pemahaman yang lebih baik terhadap rahasia atau peristiwa sosial. Yang kedua, menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang cerdas dan matang. Yang ketiga, bernalar konseptual dan kritis dalam menganalisis gejala alam dan sosial. Bagian 2, inovatif. Definisi dari inovatif adalah gagasan yang benar-benar murni dan belum pernah digunakan oleh siapapun. Dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang sudah pernah digunakan orang lain, tetapi ingin diadopsi lantaran dirasa cocok untuk dijadikan solusi. Perilaku umum inovatif antara lain: yang pertama, berpikir kritis; yang kedua, menciptakan ide-ide dan sudut pandang baru; yang ketiga, mencari tahu tentang teknologi baru; dan yang keempat, meneliti dan menyediakan sumber daya. Tips menjadi lebih inovatif. Antara lain, yang pertama, rasa penasaran yang tinggi. Jika kalian memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, berarti kamu adalah orang yang inovatif. Jangan malu untuk bertanya akan sesuatu yang kamu ingin tahu agar membuat kamu menjadi semakin inovatif. Yang kedua adalah mencari pengalaman baru. Untuk mengembangkan kemampuan diri kita harus berani dalam mencoba sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita coba. Merasakan pengalaman yang baru juga dapat mendorong kita agar berpikir realistis dan mampu menangani apa yang diandalkan kepada kita. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Ketika dihadapkan pada sebuah keputusan, kita harus berani untuk mengambil resiko dari keputusan yang kita buat. Hal ini akan membuat kita berpikir kritis dalam menanggapi sesuatu dan tangkas dalam mengerjakan sesuatu berhubungan dengan waktu. Yang keempat, berbagi ide. Setiap ide lahir dari perspektif yang berbeda. Memiliki jaringan yang luas dalam membagikan sebuah ide adalah hal yang membantu kamu menjadi lebih inovatif. Selain itu, saling berbagi ide, kamu juga mendapat inspirasi dari rekan maupun siapa saja akan ide dan wawasan yang belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Yang kelima adalah membuka diri. Membuka diri dapat membuat kita mampu menerima segala ide-ide dan konsep yang inovatif dari luar diri kita. Kita juga harus bisa mencari teman bergaul yang dapat mendorong diri kita menjadi lebih baik. Bukan berarti untuk meninggalkan teman yang tidak selevel dengan kita. Hal yang inovatif terkadang juga datang dari bawah. Contoh penerapan inovatif. അടിപൊളിയായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ സൈക്കിളുകൾ വെള്ളം കാണിക്കാൻ പോവാണ്. വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ മുങ്ങിയൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അതെ, അടിപൊളിയായിട്ട് പൊങ്ങി കിടക്കട്ടെ നമ്മുടെ സൈക്കിള്. ഇത് നമുക്ക് കയറി നോക്കാം.
Bagian 3, tangguh. Fucking Robitussin. I don't know why this shit got me lazy right now. Yeah, can't do Percocets on my leg. I'ma turn it one, tryna live it up. Yeah, right, baby, you can right, yeah. Bring it over to me. Definisi dari tangguh adalah sikap atau kebiasaan pantang menyerah dan tidak pernah putus asa ketika menghadapi berbagai rintangan, kendala, atau hal-hal mengecewakan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehingga mampu mengatasi kesulitan tersebut. Perilaku umum tangguh antara lain: yang pertama, memiliki tingkat tinggi dengan mengembangkan budaya belajar untuk memperdayakan diri. Yang kedua, siap untuk jatuh, menjadi salah, dan bangkit lagi dari segala kegagalan. Yang ketiga, mempertahankan komitmen dan optimis ke dalam mencapai tujuan di masa depan. Ciri-ciri tangguh: yang pertama, tidak mudah mengeluh. Yang kedua, penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menerima diri sendiri. Yang keempat, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kelima, mandiri. Sekian presentasi dari kelompok kami.